Hey everyone, how are you today? I hope we were all in great condition, especially in this pandemic. We are from Group 2 and we will present a short video that tells you about the health problems in Indonesia. By the way, our group consists of Aurora Lovely Wirawan. Hi, my name is Aurora. I'm from class 7F, number 4. Ezekia Gabriel Listinda Putra. Everyone, my name is Hezekiah Gabriel Listinda Putra. I'm from class 7F and my absent number is 15. Kama Cyrus Elva Reta. Hello everyone, my name is Kama Cyrus Alvareta. I am from 7F. My student number is 18. Rodericus Fabiano Bisma, student number 31. Today we will be talking about malaria sickness in Indonesia. And the title of our video is Malaria di Indonesia. Thank you everybody, enjoy our video. Sehat adalah suatu keadaan kondisi fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setelah kami mencoba mencari beberapa artikel, kami menemukan fakta bahwa ternyata masih banyak penyakit menular yang menyebar di Indonesia. Ada TBC, demam berdarah, malaria, dan lainnya. Kali ini kami akan membahas tentang penyakit malaria di Indonesia. Penyakit malaria adalah penyakit yang disebabkan parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Seorang yang mengidap gangguan ini akan mengalami gejala berupa demam, menggigil, hingga berkeringat yang terjadi setelah parasit menginfeksi tubuh. Indonesia menduduki peringkat kedua setelah India dalam kasus malaria tertinggi. Di Indonesia, daerah yang rawan kena serangan penyakit malaria adalah Indonesia bagian timur, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur atau NTT, dan Maluku. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyatakan bahwa sebanyak 84% daerah tertinggal berada di Indonesia bagian timur. Permasalahan ekonomi masih sering terjadi dikarenakan kebenaran manusia dan kelangkaan alat untuk pemenuhannya. Tidak mengherankan jika kesehatan juga jadi masalah, seperti malaria. Salah satu penyebab penyakit malaria adalah masih banyak rumah yang berdekatan dengan kebun, rawa, dan pepohonan. Selain itu, edukasi tentang penyakit malaria masih terbatas karena kurangnya pemerataan informasi dan juga minimnya orang mendapatkan imunisasi, membuat risiko orang-orang yang terserang terus meningkat. Selain itu, tingkat gizi yang kurang juga mempengaruhi daya tahan tubuh, sehingga mudah tertular penyakit malaria. Penyebab malaria masih tinggi di Indonesia adalah: pertama, faktor cuaca. Kedua, musim yang ada di wilayah timur meski musim hujan diperkirakan berlangsung beberapa bulan. Terkadang panas menyengat menyelimuti bagian timur Indonesia. Hal ini membuat tubuh lebih rentan terkena malaria. Ketiga, salah mengidentifikasi bahwa dirinya terinfeksi malaria sehingga penanganan medis lama. Keempat, tempat penampungan air yang sudah menjadi sarang nyamuk tetap masih digunakan. Kelima, masih banyak rumah yang berdekatan dengan kebun, rawa, dan juga pepohonan. Dalam pembahasan ini, kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Pertama, penyakit malaria disebabkan oleh parasit Plasmodium yang disebarkan oleh gigitan nyamuk Anopheles betina. Sebagian besar penduduk yang masih terkena malaria adalah Indonesia bagian timur karena kondisi geografis dan budaya. Ketiga, selalu menjaga kebersihan lingkungan dengan rajin membersihkan tempat yang sering menjadi sarang nyamuk. Nah, pemerintah juga bisa melakukan kebijakan berkaitan dengan penyebaran penyakit malaria ini, antara lain dengan: yang pertama, memberikan edukasi tentang penyakit malaria kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Indonesia bagian timur.
menambah fasilitas umum dan fasilitas kesehatan di desa tertinggal. Ketiga, sering memantau daerah yang rawan penyakit malaria. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda? Banyak loh yang bisa kita kerjakan. Kita bisa memulai dari diri sendiri dengan menjaga kebersihan lingkungan kita, dengan rajin membersihkan tempat yang sering dijadikan sarang nyamuk, selalu menjaga kesehatan dengan makan makanan bergizi dan seimbang, juga rajin berolahraga. Contoh pencegahan sederhana yang bisa kita lakukan. Lingkungan bersih menjadi kunci untuk pencegahan penyakit malaria. Pastikan tempat tinggal kita dibersihkan secara rutin dengan air mengalir dan air penampungan air tidak dibiarkan terbuka. 1. Membersihkan lingkungan sekitar dengan air mengalir. 2. Menebar ikan pemakan jentik. 3. Menutup penampungan air. 4. Tidur menggunakan kelambu. 5. Hindari aktivitas malam dekat perairan. Oke teman-teman, semoga video kali ini bisa menambah wawasan kita seputar penyakit malaria di Indonesia ya. Mari kita jaga kesehatan, terutama di masa pandemik ini, dengan tetap menerapkan penerapan 5M, seperti mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah teman-teman, sudah menonton video kami bukan? Kami di sini sejenak untuk mengurangi penyakit malaria di Indonesia dengan cara-cara yang sudah kami sampaikan. Melalui video tadi, jangan lupa like dan subscribe untuk melihat video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.